Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hussein dengan NIM 2405 3560 3813 dari Offering TIB. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS saya untuk mata kuliah analisis dan desain algoritma. Topik yang saya angkat pada kesempatan kali ini yaitu sangatlah dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama di media sosial, yaitu tentang cara mendeteksi influencer pseudo expert yang berpotensi membahayakan masyarakat. Mungkin kita sudah sering lihat misal di TikTok atau Instagram, ada orang yang bicaranya sangat meyakinkan soal cara menyembuhkan penyakit, baik itu berat maupun ringan sekalipun, pakai bahan alami. Atau misal cara cepat kaya lewat investasi tertentu. Masalahnya, banyak dari mereka ini sebenarnya tidak punya latar belakang pendidikan. Bahkan, mereka tidak punya lisensi resmi di bidang tersebut. Nah, ini yang kita sebut sebagai pseudo expert atau bisa dikatakan ahli gadungan. Nah, kalau sampai masyarakat percaya begitu saja, dampaknya bisa sangat fatal. Mulai dari yang pertama, kehilangan uang, bahkan yang paling fatal bisa menghilangkan nyawa seseorang. Jadi, tugas saya di sini adalah merancang sebuah sistem algoritmik yang bisa memberikan skor secara otomatis pada setiap konten video yang mereka tonton. Sekarang, mari kita masuk ke bagian inti dari penjelasan saya. Bagaimana algoritma ini dapat bekerja. Nah, bisa dilihat di dokumen Word yang telah saya tampilkan. Saya merancang solusi yang bekerja dari hulu ke hilir. Yang pertama, ada tahap yang namanya data ingestion. Jadi setiap kali ada video yang diupload atau muncul di beranda, sistem kita akan langsung bekerja di latar belakang. Algoritma akan mengekstrak suara si influencer dan mengubahnya menjadi teks menggunakan teknologi speech to text. Mengapa? Karena teks lebih mudah dianalisis oleh komputer daripada suara. Yang kedua, sistem masuk ke tahap analisis semantik. Di sini, algoritma saya akan mencari kata kunci yang sensitif. Misalnya, kalau sistem mendeteksi kata-kata seperti obat kanker, pasti untung, atau bebas pajak, sistem akan menandai bahwa konten ini masuk ke kategori high stakes atau berisiko tinggi. Yang ketiga, dan ini adalah yang paling penting, adalah cross reference atau verifikasi. Jadi, algoritma ini tidak bekerja sendirian. Dia terhubung ke database pihak ketiga yang resmi. Seperti contoh, kalau si influencer bahas kesehatan, sistem akan mengecek ke database ID atau Ikatan Dokter Indonesia, ataupun database jurnal medis, atau yang lainnya bisa, yang berkaitan dengan medis ini. Jadi jika nama si influencer tidak terdaftar sebagai ahli yang punya otoritas, maka indikator kecurangan sistem pasti akan meningkat sangat drastis. Nah, cara menghitung angka risiko atau risk score. Jadi, mungkin teman-teman bertanya, gimana cara sistem nentuin angkanya? Kok bisa ada yang 80% atau 20%? Nah, angka risiko ini didapat dari gabungan 3 variabel yang telah saya tulis di Word yang saya tampilkan pada kesempatan kali ini. Jadi, skor kompetisi yang nilainya paling besar yaitu 40%. Nah, kalau dia bicara hukum, nah seperti contoh kalau dia bicara hukum, tapi sekolahnya bukan hukum, skor risikonya naik. Kemudian, yang kedua juga 40%. Contohnya kita bandingkan omongannya dengan fakta ilmiah. Kalau dia bilang bumi itu datar, skor risikonya langsung melonjak tinggi karena bertentangan dengan data ilmiah yang ada. Nah, selanjutnya, analisis pola bahasa yang skornya 20%. Jadi,
Pseudo expert biasanya pakai bahasa yang memancing emosi kita atau bombastis untuk menutupi kurangnya data agar kita percaya dengan omongan mereka. Jadi hasil akhirnya, sistem akan memunculkan angka di layar video, misalnya rescore 75%. Atau bisa disebut, jika angkanya sudah merah atau di atas 70%, sistem akan memberikan saran kepada penonton untuk mencari opini kedua atau dari ahli yang asli, yang lebih berpengalaman dan punya background dari bidang tersebut. Nah, seperti contoh yang akan saya bawa kali ini, yaitu bayangkan ada influencer X, kasih tips investasi yang menjanjikan bunga 50% sebulan. Algoritma saya akan langsung mengecek apakah dia punya sertifikasi dari OJK, dan ternyata tidak, dan apakah bunga 50% itu masuk akal secara regulasi keuangan, dan ternyata tidak juga. Dan yang terakhir, apakah judul videonya pakai kata-kata cepat kaya? Dan ternyata iya. Dari ketiga poin itu, algoritma akan menjumlahkan poinnya dari dan boom, muncul angka risiko 90% di pojok video. Jadi penonton yang awam sekalipun akan langsung waspada sebelum mereka rugi bandar dan tidak akan menonton video itu sampai selesai. Jadi sebagai kesimpulan, teknologi ini bukan untuk membatasi orang berpendapat, tapi untuk melindungi kita sebagai konsumen yang belum tahu apa-apa, agar kita tidak terjebak dengan informasi yang palsu atau hoax. Nah, dengan adanya desain algoritma ini, saya berharap media sosial bisa jadi tempat yang lebih aman dan terpercaya bagi kita semua. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.